Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di Ilo Ekstrim dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor. Wow, kisah dari Nirmala yang makin menarik nih dari hari ke hari. Dan untuk episode kali ini, kisah Bawor akan mengangkat cerita tentang misteri di ruko panti pijat milik Pak Sudrajat. Waduh, ini ruko baru ya teman-teman ya. Yang mana tempat ini adalah menjadi tempat untuk pijat dan juga spa di kawasan Tanah Merah. Mencurigakan sih dari awal karena apa? Tidak strategis tempat itu untuk didirikan pijat dan spa, tapi entah kenapa didirikan oleh seseorang yang bernama Pak Sudrajat selaku pemilik dari ruko panti pijat tersebut. Kira-kira ada misteri apa sih di dalamnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman bisa diklik dulu tombol like-nya, tombol jempolnya agar kami selalu bersemangat ke depan untuk mengupload video-video terbaru kami. Yang mana untuk Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Misteri ruko panti pijat milik Pak Sudrajat. Kisah Bawor. Mall Kelapa Gading siang itu cukup ramai oleh pengunjung yang ingin refreshing. Sama seperti alasan Bawor berada di sana sekarang, hari itu Bawor sedang mendapatkan jatah libur setelah beberapa hari sebelumnya sempat tumbang karena sakit lambung. Udara Jakarta yang panas membuatnya memutuskan untuk mendinginkan diri di dalam pusat perbelanjaan. Namun, Bawor tidak sendirian karena di sampingnya berjalan seorang gadis dengan rambut dikuncir kuda yang sejak tadi hanya diam sambil sesekali membuang muka. Alfi, gadis yang sering menjadi bahan ledekan Tigor kepada Bawor, hari itu tampil sederhana namun tetap manis di mata Bawor. Al, lu gak kepingin apa-apa? Pengen apa ya? Bingung deh. Kepingin minum kopi atau apa gitu? Enggak deh, lagi gak pengen ngopi aku. Kalau es krim gimana? Mau es krim gak? Kalau gue lagi pengen es krim nih, tapi gak tahu cara pesannya gimana. Lu bisa gak, Al? Oh, kamu pengen es krim? Yaudah yuk, kita beli es krim. Keduanya lalu pergi ke salah satu booth es krim terdekat. Mau yang apa? Yang enak apa ya? Alfi tampak berpikir sejenak dan langsung memesan kepada penjaga es krim tersebut. Kak, pesan 2 cup ya. Mau yang double scoop, 1 coklat mint, yang satu lagi cookies and cream. Bawor lantas membayar pesanan tersebut begitu pesanan siap. Keduanya duduk di kursi kayu kecil sembari menikmati es krim dalam cup. Namun, ketegangan masih terasa di antara mereka. Bawor beberapa kali menatap Alfi, merasa jika gadis itu masih marah. Alfi, lu masih marah ya? Menurut kamu gimana? Masa iya kamu sakit sampai masuk IGD, tapi aku malah taunya dari Bang Tigor pas nggak sengaja ketemu. Ya maaf, kan waktu itu beneran lagi perih banget perut gue. Buat megang handphone aja tangan udah gemeter. Alfi mengaduk es krimnya dengan kasar, wajahnya yang cantik kini tampak ditekuk. Kamu tuh kebiasaan deh, Wor. Kamu anggap aku ini apa sih? Temen bukan? Pajangan juga bukan? Masuk kabar sepenting itu aku harus taunya dari orang lain sih? Aduh, ya bukannya gitu, Al. Gue cuma gak mau bikin lu panik aja, apalagi malam-malam. Gitu kan kejadiannya malam-malam. Justru kalau nggak dikasih tahu, aku makin panik. Kata Bang Tigor aja, kamu udah kayak orang mau sekarat. Bang Tigor emang kalau ngomong suka dilebih-lebihin, Al. Padahal gue kan cuma lemas dikit doang. Lemas dikit gimana? Sampai harus disuntik pereda asam lambung gitu dibilang sedikit. Untung aja kamu tinggal sama orang yang baik kayak Bang Tigor. Bawor hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, menyadari kalau argumennya akan selalu kalah di depan Alfi.
Ia menatap Alfi dengan lembut, mencoba meredakan amarah gadis itu. Iya, gue salah. Janji deh, kedepannya kalau gue ada apa-apa, atau bahkan kalau gue cuma bersin doang, gue bakal kabarin lo. Gimana? Gak usah lebay. Alfi akhirnya sedikit tersenyum meski ia coba menutupinya dengan menyuap es krim coklatnya dalam-dalam. Pokoknya mulai besok, makan kamu harus dijaga. Jangan mentang-mentang kerja di restoran, terus makannya sembarangan lagi. Siap mendorong Alfi. Lagian sekarang Bang Tikur itu udah kayak satpam tahu. Tiap jam makan pasti gue dipantau terus. Ya bagus dong. Kalau perlu aku juga ikut mantau. Awas aja deh kalau sampai telat makan lagi. Bauer terkekeh dan mengangguk pelan. Sekitar 15 menit mereka duduk dan mengobrol di sana. Bauer sudah menghabiskan es krimnya. Tak berselang lama, Alfi juga menghabiskan es krim miliknya. Kamu lapar nggak? Lapar sih Al, tapi belum lapar banget sih. Kenapa emangnya? Makan yuk. Aduh, tapi belum lapar banget. Jangan nunggu lapar banget. Kan kita perlu jalan ke tempat makan, terus pesan, terus nunggu makanan. Nanti keburu sakit perut kalau kita nggak jalan sekarang. Oke deh, ayo kita cari makan sekarang. Mereka berjalan berdampingan menuju food court yang berada di satu lantai atas mereka. Meski tak bergandengan, tetapi keduanya terlihat seperti pasangan yang serasi. Saat melewati sebuah booth ayam goreng pedas, Bauer melihat antrean yang cukup panjang, menandakan jika makanan tersebut enak atau sedang viral. Bauer yang merasa lidahnya sedang ingin mengecap rasa tajam, mengusulkan untuk makan ayam goreng pedas yang gerainya baru saja mereka lewati. Vi, kesana yuk. Gue lagi pengen banget nih makan ayam yang sosok pedes nampol gitu. Enggak deh War, baru juga sembuh kemarin, udah mau cari perkara lagi sama lambung. Vi, dikit doang Vi, kan tadi udah dinetralisir sama es krim. Tetap gak boleh ya, pokoknya nurut atau aku pulang ke Jaksel sekarang juga. Bauer akhirnya menyerah dan mengikuti langkah Alfi menuju sebuah restoran makanan Jepang cepat saji yang lebih aman untuk perutnya. Di sana, Alfi langsung memesan 2 set beef yakiniku agar asupan protein Bauer tetap terjaga tanpa harus menyiksa dinding lambungnya. Tak lama kemudian, pesanan datang dengan aroma daging yang menggugah selera. Begitu nampan diletakkan di atas meja, Bauer langsung menyambar sumpit dan mulai menyuap nasi beserta daging dengan gerakan yang sangat cepat. Bauer, jangan cepet-cepet. Gue biasa makan cepet, susah banget kalau harus pelan-pelan. Kamu itu dengerin dokter gak sih kemarin? Makannya itu pelan-pelan, dikunyahnya yang lama, biar lambung kamu itu gak kerja keras. Iya yuk, udah kebiasaan di dapur, makan cepet jadi begini deh. Iya ini kan bukan di dapur, ini lagi sama aku. Sekarang taruh sumpitnya, kunyah dulu sampai halus baru telan. Bauer hanya bisa tersenyum sambil berusaha mengunyah perlahan, menyadari bahwa pengawasan Alfi ternyata jauh lebih ketat daripada Tigor di kontrakan. Al, sekarang kerjaan lu gimana Al? Bagus sih, gak banyak kendala. Kamu sendiri gimana War? Aman? Aman Al. Ya kalau skill kamu udah bagus di bintang laut, mendingan kamu cari tempat yang lebih besar lagi biar kamu bisa berkembang. Waduh, maksudnya gimana ya? Ya bintang laut itu kan cuma bagian kecil dari industri kuliner yang luas banget. Mumpung masih muda, belum banyak tanggungan, coba deh explore ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Loh, kenapa lo gak minta gue stay aja di bintang laut sampai gue jadi kepala koki? Ya kan aku maunya kamu maju, War. Emang kamu mau sampai umur berapa di bintang laut? 50, 60? Kalau menurutku, mending kamu cari pengalaman yang banyak. Ya gue sih mau aja Al, cuma belum nemu jalannya. Aku yakin kok, kamu pasti bisa lebih sukses dari sekarang. Makasih Al, gue jadi yakin kalau gue bakalan jadi orang sukses. Tak terasa, makanan di piring mereka ternyata sudah habis seiring dengan obrolan yang mengalir pelan. Bauer bangkit dan berjalan menuju meja kasir. Alfi yang melihat hal itu segera mengeluarkan dompetnya dan bermaksud untuk membagi tagihan makan mereka hari itu. Biar aku yang bayar bagian keuangan sendiri aja War. Tadi kan aku yang maksa makan di sini. Gak usah Vi, lu simpen aja duit lu. Tapi War, udah
Selagi gue masih ada pegangan, ya gue aja yang bayar. Masa iya jalan sama cewek yang bayar ceweknya? Harga diri gue sebagai cowok mau ditaruh di mana? Tapi kan gaji aku jauh lebih besar dari kamu. Ih, kata siapa? Kata aku. Ya kalau gaji mungkin emang gedean lu, tapi harga diri tinggian gue, Al. Alfi hanya bisa menghela nafas panjang melihat kekerasan kepala Bawor yang satu ini. Namun dalam hati ia merasa tersanjung dengan sikap pemuda itu. Ya udah deh kalau gitu, makasih ya War. Iya, sama-sama Al. Setelah membayar semuanya, mereka pun pergi meninggalkan restoran itu. Bawor melihat beberapa poster film terpajang di lorong menuju bioskop. Ada beberapa film horor yang baru rilis, tetapi yang membuat Bawor lebih tertarik justru film aksinya. Al, nonton ya Al. Nonton? Mau nonton film apa? Film horor yuk, tanya Bawor pada Alfi, karena biasanya para perempuan menyukai film horor dibandingkan film aksi. Horor? Emangnya kamu suka film horor? Kalau aku apa aja suka. Alfi tampak menatap beberapa poster itu. Kalau aku sih lebih suka nonton film aksi, tapi kalau kamu lagi pengen nonton film horor, nggak apa-apa deh, yuk ketemenin. Oh, jadi lebih suka film aksi? Gue juga sama. Kalau gitu, yang mending nonton film aksi. Lagian kan hidup kamu udah lebih horor, War. Ya biar gue suka ketawa kalau lihat setan muncul, tapi gue juga suka deg-degan, Al. Kalau itu sih kayaknya pengaruh musik, War. Nah kayaknya iya tuh, soalnya gue nggak ngeri lihat setannya, kayak biasa aja gitu. Yaudah, berarti kita beli tiket yang film aksi aja ya. Oke. Alfi mengangguk dan membeli tiketnya secara online karena tidak mau Bawor mentraktirnya lagi. Alfi mengajak Bawor pergi ke loket untuk konfirmasi tiket. Bawor mengeluarkan 2 lembar uang untuk membayar tiket, tetapi Alfi segera menahannya. Kali ini aku yang bayar. Gak usah Al, gue masih punya uang kok. Udah dibayar tahu. Lah, udah jadi nggak enak ini gue. Ya nggak usah nggak enak ah. Yuk, mau snack sama kopi itu lebih mahal daripada kalau tiket ini digabung. Oke kalau gitu. Alfi dan Bawor membeli beberapa cemilan dan minuman. Keduanya lantas masuk ke studio karena film sebentar lagi akan dimulai. Keduanya menikmati momen langka ini dengan hati gembira sampai-sampai tidak membuka handphone mereka masing-masing. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika motor yang dikendarai Bawor akhirnya berhenti tepat di depan rumah Alfi. Suasana malam itu cukup sunyi, namun lampu di teras rumah Alfi masih menyala terang, menandakan sang pemilik rumah belum beristirahat. Alfi turun dari motor dengan perasaan sedikit was-was, sementara Bawor segera mematikan mesin kendaraannya dan ikut turun untuk berpamitan secara sopan. Belum sempat mereka mengetuk pintu, Pak Hendra sudah lebih dulu keluar dengan wajah yang tampak serius namun tetap tenang. Selamat malam Pak Hendra, maaf nganter Alfinya telat. Oh, jam segini baru sampai War. Kalian kemana aja? Sampai selarut ini memangnya? Tadi kita jalan-jalan di MKG sama sekalian makan malam Pak. MKG itu kan deket War, kenapa baru sampai? Tadi habis makan lanjut nonton film Pak Hendra. Bawor menjelaskan setiap detail kegiatan mereka dengan suara yang tenang dan tatapan mata yang jujur, tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun. Pak Hendra yang sejak tadi menyimak penjelasan Bawor pun akhirnya menganggukkan kepala, nampak menghargai kejujuran pemuda di depannya itu. Ya sudah, yang penting Alfi sudah sampai di rumah dengan selamat. Lain kali jangan terlalu malam, kasihan Alfi capek. Kamu juga harus istirahat karena besok sudah harus masuk kerja lagi ya. Nah, baik Pak Hendra, terima kasih banyak atas pengertiannya. Kalau begitu saya langsung pamit pulang dulu ya. Pak Hendra, Al, Maria. Setelah berpamitan kepada Pak Hendra dan Alfi, Bawor segera memacu motornya membelah kesunyian malam Jakarta menuju daerah Tanah Merah. Sesampainya di gang kontrakan, dia melihat Tigor masih terjaga, duduk santai di kursi plastik depan kamar mereka sembari menikmati rokoknya. Jam segini baru pulang kau. Sukses besar kau, kencan sama si Alfi.
Habis antar Alfi dulu tadi gue bang, kena sidang dikit sih sama Pak Hendra. Lagian kau bawa anak orang jam segini baru pulang. Kalau aku jadi bapaknya pun pasti sama kayak Pak Hendra, Wor. Ya salah gue sih bang, tadi ngajak nonton segala. Harusnya kalau mau nonton itu dari siang aja perginya. Nah, kau tahu itu kan, Bor. Baru saja hendak memarkirkan motornya ketika ia menyadari ada pemandangan yang tidak biasa di ujung jalan. Meskipun sudah hampir tengah malam, tampak beberapa mobil terparkir dan sekelompok orang sedang berkerumun di depan bangunan ruko yang sudah lama kosong. Bang, itu di ujung jalan kok ramai banget ya bang? Ada orang pindahan atau gimana bang? Bukan itu, Wur. Dari tadi sore memang udah ramai orang mondar-mandir di situ, Wur. Emang ada apa nih bang? Katanya sih, Wur, ada orang kaya yang mau menyewa ruko besar itu, Wur. Nah, kau tengok itu mereka lagi survei lokasi, Wur. Survei bang? Kok jam segini sih bang? Aneh banget. Itu dia, Wur, yang bikin aku penasaran dari tadi. Macam serius sekali mereka, bawa meteran sama alat-alat kamera segala. Paling besok baru jelas ruko itu mau dijadikan apa, Wor. Bauer hanya mengangguk kecil, menatap keramaian di kejauhan itu dengan dahi berkerut. Dia merasa ada sesuatu yang janggal, namun rasa kantuknya jauh lebih besar daripada rasa penasarannya malam itu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika Haji Sabeni tampak berjalan santai dari arah keramaian ruko di ujung jalan menuju area kontrakan miliknya. Tigor yang sedari tadi penasaran langsung menegakkan posisi duduknya, sementara Bauer yang baru saja hendak masuk ke dalam kamar mengurungkan niatnya dan ikut mendekat ke arah pemilik kontrakan mereka itu. Bah, Pak Haji baru dari sana ya? Ramai kali kulihat orang di ruko itu, Pak Haji. Ya, Be, itu sebenarnya mau dibikin apa ya, Be? Haji Sabeni menghentikan langkahnya sejenak sembari menyeka keringat di dahinya dengan sarung yang tersampir di pundaknya. Ya, gue baru aja dari sono, nemenin orangnya lihat-lihat. Katanya mau udah deal, rukonya bakalan disewa, bakal jangka panjang. Memangnya mau buka usaha apa di situ, Pak Haji? Survei ruko malam-malam, macam rahasia kali kelihatannya, Pak Haji. Ya kagak rahasia-rahasiaan, Gor. Tadi gue nanya, katanya nyentuh ruko mau dijadiin tempat pijit sama sepak. Orangnya kalau siang sibuk, makanya dia bisanya surveinya malam-malam. Waduh, pijit sama sepak ya, Pe? Di daerah sini. Kenapa enggak di ruko Kelapa Gading aja yang strategis? Lah iya, lah katanya mah targetnya orang-orang kantoran sama warga sekitaran Kelapa Gading juga. Tapi terutama ya warga sekitaran. Daerah sini kan jarang yang pijit sama sepak. Ya iyalah, yang untuk di sini kan rata-rata kerja di luar. Mana sempet sepak kayak begitu. Pulang-pulang pun udah capek, nggak mungkin lah sampai pijat-pijat begitu. Tapi karena di sini nggak ada, Bang. Mungkin dari sana orangnya lihat di sini ada peluang. Hari-hari berlalu dengan cepat dan hiruk-pikuk di ruko ujung jalan itu semakin menjadi-jadi seiring berjalannya proses renovasi. Setiap kali berangkat atau pulang kerja, Bauer sering melihat truk-truk material yang datang silih berganti. Sesekali, saat melewati ruko tersebut, Bauer merasa ada hawa dingin yang tidak biasa menerpa tengkuknya. Sebuah getaran aneh yang seolah memperingatkannya akan sesuatu yang tersembunyi di balik dinding-dinding beton itu. Sebagai seseorang yang sudah terbiasa dengan hal-hal gaib, batinnya mulai terusik, merasa ada yang janggal dengan aura di sekitaran tempat pijat dan spa yang sedang dibangun tersebut. Namun, kesibukan di restoran bintang laut sedang berada di puncaknya karena musim liburan singkat, membuat Bauer harus menjalani shift yang sangat panjang dan melelahkan. Pada akhirnya, rasa curiga itu ia simpan rapat-rapat dalam pikirannya. Bauer lebih memilih untuk mengabaikan firasat buruknya demi menjaga fokus pada pekerjaannya, berpikir bahwa mungkin rasa aneh itu hanyalah efek samping dari kelelahannya. Sementara renovasi di bagian depan ruko terus berjalan dengan riuh.
Suasana di lantai paling atas bangunan tersebut justru berbanding terbalik. Di dalam sebuah ruangan tertutup rapat yang kedap suara, Sudrajat, pria parubaya penyewa ruko tersebut, sedang duduk bersila di tengah lantai. Ruangan itu tampak remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa pasang lilin besar yang ditempatkan di setiap sudut. Di hadapan Sudrajat, sebuah meja kayu rendah dipenuhi oleh berbagai macam sesaji, mulai dari kembang 7 rupa, segelas kopi hitam pahit, hingga darah ayam cemani yang masih segar di dalam mangkuk tanah liat. Perlahan, asap kemenyan di dalam ruangan itu bergerak memutar, seolah membentuk sebuah pusaran dan hawa dingin yang teramat sangat mulai menusuk tulang. Sudrajat membuka matanya perlahan. Kilatan kepuasan terpancar dari sepasang matanya. Ia menatap mangkuk darah cemani di hadapannya yang perlahan mulai menyusut. Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi tempat ini sempurna. Biar orang-orang bodoh di luar sana mengira jika ini cuma tempat pijat biasa. Dia mengusap janggutnya yang mulai memutih sembari menyeringai lebar. Jin-jin penjagaku sudah kelaparan. Aku butuh wadah yang kuat, sukma yang murni untuk mengunci kejayaan bisnis ini. Tidak lama lagi, di tengah keramaian tanah merah ini, aku akan segera mendapat tumbal sesuai dengan yang kubutuhkan. Sebulan kemudian, proses renovasi ruko di ujung jalan itu akhirnya rampung sepenuhnya. Papan nama besar bertuliskan tempat pijat dan spa terpampang gagah dengan lampu neon gemerlap, menandakan hari itu adalah grand opening dari bisnis milik Sudrajat. Suasana di depan ruko mendadak berubah menjadi sangat riuh sejak pagi hari. Untuk menarik minat pengunjung, pihak manajemen ruko menyebarkan brosur yang berisi banyak penawaran menarik, mulai dari potongan harga besar-besaran hingga paket khusus berupa bonus pijat refleksi gratis bagi para pelanggan pertama yang datang di hari itu. Ramai kali ruko itu, Wur. Tengoklah itu, antriannya sampai meluber ke pinggir jalan, Wur. Ya bang, gencar banget ya promosinya. Pakai pagi-pagi pacar segala, pantesan orang-orang pada penasaran pengen nyoba. Tapi Wur, gak tahu kenapa ya, tiap kali aku menengok ke arah pintunya itu, bulu kuduku merinding, Wur. Macam ada yang janggal kurasa. Ya kalau tempat udah lama kosong emang kadang suka begitu bang. Tapi nanti kalau udah beberapa bulan juga normal lagi auranya. Oh gitu ya, Wur? Baru tahu aku, Wur. Ya bang, biasanya tergantung tempat sih. Kalau sering buat ibadah, aura negatifnya lebih cepat pergi. Baru saja Bawor menyelesaikan kalimatnya, pintu kaca ruko itu terbuka. Seorang pria parubaya dengan janggut yang sudah mulai memutih keluar. Dia adalah Sudrajat. Ia tampak rapi dengan kemeja batik. Sudrajat menoleh ke arah mereka, seolah tahu sejak tadi sedang diawasi. Alih-alih menghindar, dia malah tersenyum lebar dan melangkah menghampiri kedua pemuda itu. Selamat sore. Sedang apa berdiri di sini panas-panasan? Sedang nunggu kendaraan? Sore, Pak. Enggak, Pak. Cuma lagi istirahat aja. Sebentar aja kok kami di sini. Oh, mampir saja ke tempat saya itu di seberang. Kebetulan saya pemiliknya. Namanya Panti Pijat Husada Mulia. Tempatnya dingin, nyaman, cocok buat melemaskan otot yang kaku habis kerja. Dan khusus buat kalian berdua, saya kasih diskon besar. Bayar setengah harga saja tidak apa-apa. Anggap saja sebagai tanda perkenalan. Bagaimana? Waduh Pak, makasih banget sih tawaran diskonnya. Tapi maaf banget Pak, kami gak bisa mampir sekarang. Ya betul itu Pak. Kami harus segera balik lagi ke tempat kerja. Bos kami sudah nyariin. Bisa kena potong gaji kami kalau telat. Wah, sayang sekali. Padahal badan kalian kelihatan sangat letih. Kalau begitu nanti kalau ada waktu mampir ya. Setelah Sudrajat kembali masuk ke rukonya, Tigor menarik nafas panjang seolah baru saja lepas dari himpitan beton. Setelah pertemuan itu, Bawor dan Tigor sepakat untuk tidak terlalu ambil pusing.
Bagi mereka, urusan mencari nafkah jauh lebih mendesak daripada rasa penasaran yang hanya akan menambah beban pikiran. Kehidupan pun kembali ke rutinitas asal yang melelahkan. Sore itu, keduanya sudah siap dengan seragam kerja masing-masing. Bauer yang sudah merasa lebih fit tampak lebih bersemangat. Ingat Kewur, makan dulu kau sedikit sebelum mulai shift malam. Jangan sampai tumbang lagi macam kemarin. Aman bang, gue udah bawa biskuit buat ganjel. Ayo jalan, nanti telat kita kena semprot sama bos lagi. Mereka pun berangkat menembus kemacetan sore. Saat melewati ruko panti pijat milik Sudrajat, papan neonnya sudah menyala dengan warna ungu mencolok. Namun kali ini, baik Bauer maupun Tigor sengaja membuang muka. Mereka tidak ingin lagi kepo atau terjebak dalam rasa ingin tahu yang aneh. Karena bagi Bauer dan Tigor, kerja di restoran saat malam hari selalu menguras tenaga. Pesanan datang bertubi-tubi membuat Bauer nyaris tidak punya waktu untuk duduk. Sementara Tigor sibuk di bagian logistik. Waktu menunjukkan pukul 12:30 malam saat mereka akhirnya bisa menarik nafas lega karena restoran sudah tutup. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka memacu motor kembali ke kontrakan Haji Sabeni. Kali ini, Bauer yang membawa motor karena Tigor yang sudah terlalu kelelahan. Gile, capek banget hari ini bang. Rasanya punggung gue kayak mau copot. Sama lah Wur. Tapi itulah Wur, namanya juga cari makan, yang penting halal, ya kan? Ya bang, yang penting halal. Saat motor mereka melewati kawasan ruko milik Sudrajat yang kini sudah sepi dan gelap, udara mendadak berubah menjadi dingin menusuk tulang. Meski tidak ada angin yang berembus, Bauer mempercepat laju motornya tanpa berkata apa-apa, dan Tigor pun hanya terdiam memegang erat pegangan motor hingga mereka sampai di gerbang kontrakan. Hari demi hari berlalu, Bauer dan Tigor mulai melupakan keanehan yang terjadi di ruko pijat itu. Mereka fokus bekerja. Belakangan ini, mereka juga sering lembur karena restoran bintang laut yang semakin menggila. Hingga sebulan kemudian, ketika mereka baru saja selesai shift malam, Bauer dan Tigor yang saat itu mengendarai motor mereka dengan kecepatan rendah merasa jika ada sesuatu yang janggal dari ruko pijat tersebut. Hawa dingin yang menusuk tulang keluar dari bangunan tersebut yang membuat bulu kuduk Tigor meremang. Alamak Zang, Wur, kenapa ya Wur? Aura dari ruko itu makin hari makin gak enak rasa Wur. Kau kan bilang kalau nanti lama-lama aura negatifnya hilang. Mana Wur? Bukannya hilang, malah makin parah aja Wur. Ya gue kan juga gak tahu bang, pernah masuk ke sana juga enggak. Gimana bisa tahu di sana isinya apa? Wur, gimana kalau kita merogoh-rogoh terus ngintip isinya apa Wur? Penasaran kali soal yang Wur. Gak boleh bang, itu namanya saru. Saru? Saru itu apa Wur? Saru itu kurang ajar bang. Walaupun gak kelihatan, masuk tempat orang tanpa izin itu sesuatu yang gak baik. Iyalah, padahal penasaran kali aku sama tempat itu Wur. Jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari lewat sedikit ketika motor Bauer berhenti di depan pagar kontrakan Haji Sabeni. Suasana sunyi senyap, hanya suara mesin motor yang menderu pelan sebelum akhirnya dimatikan. Di tangan kiri Bauer tergantung 2 bungkus sate ayam yang aromanya sangat menggoda. Sate langganan mereka di dekat resto yang masih buka sampai pagi. Daripada bahas ruko itu terus, mendingan ayo bang, kita sikat satenya. Gue udah lapar banget. Sama Wur, aku pun udah keroncongan Wur. Cepatlah kau buka itu pintu, sudah tak sabar kali aku ingin melahapnya Wur. Setelah masuk ke dalam, mereka duduk lesehan di ruang tamu. Bauer membuka bungkus sate. Uap panasnya mengepul bersama aroma kacang dan kecap yang kental. Sedap kali sate ini Wur. Pas betul buat ganjel perut sebelum tidur. Ya bang, padahal kita makan sate sering, tapi kok malam ini rasanya enak banget ya bang. Iyalah, kan kita lagi lapar Wur. Apapun yang dimakan sewaktu lapar pasti enak itu Wur.
Kau makannya pelan-pelan aja, Wur. Gak usah lah kayak orang lagi balapan, nanti sakit lagi perut kau. Iya bang, iya. Bawor akhirnya makan lebih lambat dari biasanya, membuat dirinya tertinggal jauh dari Tigor. Baru saja Bawor hendak menyuap potongan lontong terakhir, tiba-tiba saja tok 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 tok, pintu depan digedor keras. Suaranya bukan sekedar ketukan pelan, tapi hantaman telapak tangan yang mantap, seolah ada orang yang sedang dalam keadaan darurat di luar sana. Bawor dan Tigor tersentak. Mereka saling pandang. Tigor langsung meletakkan tusuk satenya, sementara Bawor menelan ludahnya perlahan. Siapa malam-malam begini kedor pintu macam mau ngajak berantem? Apa bahaya war mau nagih uang sewa? Gak mungkin Pak Haji bang. Biasanya Pak Haji ngetukar pelan sambil salam. Ini mah kayak orang lagi emosi bang. Tigor berdiri lebih dulu. Langkah kakinya yang berat terdengar mantap di atas ubin. Dia bersiap. Jika memang ada tamu tadi undang yang berniat buruk, Bawor mengekor di belakangnya, memegang sapu lidi yang tergeletak di pojok sebagai jaga-jaga. Siapa itu di luar? Tidak ada jawaban. Tigor menarik nafas panjang, lalu menyentak pintu hingga terbuka lebar. Hening. Di luar hanya ada teras kontrakan yang kosong. Lampu kuning di atas kepala mereka menerangi pelataran kecil itu, menunjukkan motor mereka yang masih terparkir rapi. Tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa di sana. Lah, kosong ya bang? Iya Ur, gak ada siapa-siapa. Kalau ada orang lari, pasti kedengeran langkah kakinya di aspal. Sunyi kali ini Ur. Bawor memejamkan matanya perlahan. Samar-samar dia bisa mencium aroma minyak duyung, tak dari mana asalnya. Sementara itu Tigor yang merinding pun cepat-cepat mengajak Bawor masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Sudahlah, jangan kau bahas lagi. Ayo, habiskan sate itu terus tidur. Jangan bahas-bahas ini dulu ya Ur. Ngeri Ur, aku soalnya Ur. Bawor hanya mengangguk pelan, kembali melanjutkan makan dengan santai. Setelah itu Bawor tidak langsung tidur, tapi menonton film terlebih dahulu sembari menunggu kantuk datang. Sementara itu Tigor yang sudah terlalu lelah pun memutuskan untuk langsung tidur. Akhirnya sekitar jam 2 pagi mata Bawor mulai mengantuk. Ia tertidur dalam posisi meringkuk, sementara Tigor sudah lebih dulu mendengkur halus di kasur sebelahnya. Namun tidur Bawor kali ini tidak membawa ketenangan. Dalam sekejap kesadarannya terseret ke sebuah tempat yang asing. Ia berdiri di tengah ruangan beton yang lembab dan pengap, tanpa jendela ataupun pintu keluar. Bau anjir darah yang tadi sempat ia cium di depan pintu kontrakan kini tercium 10 kali lebih tajam, bercampur dengan aroma busuk yang menyengat. Di sudut-sudut ruangan yang remang, mata Bawor membelalak. Ada 6 orang laki-laki dan perempuan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh mereka kurus kering, hanya menyisakan kulit yang membungkus tulang. Dan yang membuat Bawor bergidik adalah rantai-rantai besi hitam yang melilit leher, tangan, dan kaki mereka, mengunci mereka pada dinding beton. Tolong kami, lintis salah satu dari mereka. Astagfirullah, lu semua kenapa bisa begini? Sabar, gue bantuin. Bawor berlari mendekat. Tangannya gemetar mencoba menarik rantai besi yang melilit leher seorang pria. Namun setiap kali tangannya menyentuh besi itu, telapak tangannya seperti melepuh. Rantai itu tidak dingin, melainkan sangat panas. Tiba-tiba dari celah-celah ubin lantai, api biru kemerahan berkobar dengan dahsyat. Api itu merambat sangat cepat, melahap dinding, rantai, dan orang-orang yang menjerit histeris di dalamnya. Ruangan itu seketika menjadi neraka kecil yang panasnya seolah membakar sukma Bawor. Bawor terjengat bangun dengan sentakan hebat, nafasnya memburu, keringat membanjiri kaus dan bantalnya. Dia meraba leher dan tangannya sendiri, memastikan tidak ada api yang membakarnya. Di luar, suasana masih gelap gulita, namun ia masih bisa merasakan jantungnya berdegup kencang.
Dia menoleh ke arah Tigor yang masih terlelap, lalu ke arah jendela yang tertutup rapat, menghela napas panjang, mencoba menganggap apa yang baru saja ia alami hanyalah sekedar mimpi. Pagi harinya, suasana di kontrakan Haji Sebeni terasa sedikit lebih gerah dari biasanya. Bauer dan Tigor duduk di kursi kayu teras, masing-masing dengan sebatang rokok yang asapnya mengepul malas. Bauer lebih banyak diam, sementara Tigor berkali-kali memperbaiki posisi duduknya seperti sedang memikirkan banyak hal. Ur, kau masih kepikiran soal mimpi itu, Ur? Ya gimana nggak kepikiran sih, Bang? Rasa panas itu kerasa nyata, kayak gue beneran kebakar. Apa kau nggak tahu itu ruangan ada di mana, Ur? Gue belum pernah lihat ruangan itu, Bang, tapi kayak ruangan yang baru dibangun deh. Belum sempat Tigor membalas, pintu kamar kontrakan terbuka, muncul Jangkung dari dalam kontrakan tersebut. Tetangga kontrakan mereka yang biasanya paling berisik dan penuh energi. Ia keluar dengan langkah gontai, wajahnya lesu seperti orang yang belum tidur. Jangkung ikut duduk di semen teras depan kamarnya tanpa menyapa lebih dulu. Lah tumpen lu, Bang, biasanya jam segini udah rapi mau jualan, malah lesu gitu kayak habis begadang. Aduh, Or, Bang Tigor, gue bener-bener gak kuat semalam. Lah gue kata cuma perasaan gue doang. Ah, kenapa kau rupanya, Kung? Ada masalah sama siapa kau? Ya bukan sama siapa, Bang, tapi sama pintu. Lah semalam dari jam 1 sampai subuh, lah pintu gue digedor-gedor mulu. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Bauer dan Tigor otomatis saling pandang. Ya gue mikir awalnya si Agus mau minjem korek, lepas gue buka kosong. Gue tutup lagi, eja gedor lagi. Pas gue intip di lubang kunci, kagak ada bayangan orang sama sekali, tapi bunyinya bujuk kayak orang mau robohin pintu. Nanti dulu, Bang, lu ngerasa ada bau-bau yang aneh gak, Bang? Lah, kalau tawur, ya bau amis banget. Sampai gue mau muntah di dalam kamar. Gue berani tidur lagi gue. Cuma bisa ngebungkus aja badan pakai selimut, ambil bawa bacaan sebisanya. Apa lu lihat siapa yang gedor-gedor kamar gue, War? Semalam pun kita sama, Bang. Ada yang gedor-gedor pintu kamarku juga lah. Waduh, bahaya ini, Bang. Kalau Jangkung yang gak tahu apa-apa sudah kena teror fisik kayak gitu. Emang lu berdua tahu sesuatu? Ini gue takut beneran ini. Badan gue lemes banget. Bauer menghela nafas panjang, menatap ruko di ujung jalan yang meski dari sini tidak terlihat, namun hawa dinginnya seolah tetap sampai ke teras mereka. Ntar malam kita telepon Lik Semar atau Wakadi aja, Bang. Gue takut kalau kita diemin masalahnya jadi panjang. Malam kembali datang. Bauer yang sebenarnya gelisah untuk memejamkan mata akhirnya tumbang juga oleh rasa kantuk yang berat sekitar pukul 1 dini hari. Begitu terlelap, jiwanya seolah ditarik paksa kembali ke ruangan asing itu lagi. Semuanya sama, namun kali ini semuanya jauh lebih jelas. Wajah-wajah mereka tak lagi tertutup bayangan. Mereka menatap Bauer dengan sorot mata penuh keputusasaan. Panas, selamatkan kami sebelum api itu datang lagi, teriak yang lain sambil meronta. Bauer maju, berusaha menggapai mereka, namun api biru kemerahan itu meledak lebih cepat dari sebelumnya. Jeritan mereka memekakan telinga, dan belum sempat Bauer bergerak, api itu sudah melalapnya. Bauer terbangun, ia terengah-engah, keringatnya bercucuran. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengguncang bahu Tigor. Bang Tigor, bangun, Bang, gawat ini, Bang. Kenapa sih, Wur? Ada gedoran lagi, Wur? Bukan gedoran, Bang, mimpi itu lagi, Bang. Tapi kali ini mereka beneran manggil gue, Bang. Mereka disiksa, Bang. Gue gak tega. Gue harus lihat ruko itu sekarang juga. Ruko, Wur? Ruko piat itu, Wur? Ya, Bang, gue yakin kalau itu semua asal dari sana. Wur, sudah jam 2 lewat ini. Kau yakin, Wur? Aura di sana lagi kuat-kuatnya nih, Wur. Gue nggak bisa tenang kalau diam aja, Bang. Kemarin gue yakin orang yang diikat itu 6, tapi ini ada 1 orang baru lagi di ruangan itu. Kalau kita nggak gerak sekarang, bisa-bisa korbannya tambah banyak, Bang. Tigor menatap mata Bauer yang berapi-api. Dia tahu jika sahabatnya sudah senekat ini, tak ada gunanya melarang. Ya udahlah, kalau emang itu mau, ayolah kita merogoh-rogoh.
Mereka berdua duduk bersila berhadapan. Tigor memegang pergelangan tangan Bawor, memberikan ketenangan lewat genggamannya yang kokoh. Bawor memejamkan mata, mengatur nafasnya perlahan. Rasa berat di pundaknya menghilang, tergantikan oleh sensasi ringan seperti melayang di dalam air. Sukma, Bawor, dan Tigor melesat cepat menuju ruko panti pijat di ujung gang. Ruko panti pijat itu kini bukan lagi sekedar bangunan beton, melainkan sebuah menara kegelapan. Kabut hitam mengepul dari sela-sela ventilasi dan pintu bawah berputar-putar. Begitu kaki mereka menginjak pelataran ruko, suhu udara mendadak turun drastis hingga terasa membukukan. Dekat kali kabut ini, War. Hati-hati, War. Bang, di depan pintu. Itu apaan, Bang? Dari balik kabut hitam muncul 3 sosok mengerikan. Tubuh mereka tinggi besar, kulitnya hitam legam seperti kulit melepuh, mata mereka merah menyala tanpa kelopak. Salah satu sosok itu melompat menerjang Tigor dengan insting petarungan, tidak mundur selangkah pun. Meski tangan kosong, kepalan tinjunya kini diselimuti aura kebiruan, hasil latihan pernafasan yang sering ia lakukan bersama Bawor. Masuk kau, setan buduk, jangan harap kau bisa menyentuh kami. Pukulan Tigor menghantam telak dada makhluk itu. Suara benturannya terdengar seperti besi menghantam beton. Makhluk itu terhuyung, namun 2 lainnya segera merangsek maju mengepung mereka. Bawor yang merasa terdesak segera merogoh pinggangnya. Di sana terselip sebuah benda yang memancarkan cahaya kemasan. Dia menarik keris Cakrabuana. Begitu bila keris itu tercabut, cahaya kemasan langsung membelah kabut hitam di sekitar mereka. Gue gak ada urusan sama lu. Gue cuma mau nyelamatin orang yang ada di dalam. Bawor mengayunkan kerisnya. Setiap sabetan Cakrabuana meninggalkan jejak cahaya yang membakar kabut hitam. Salah satu makhluk mencoba mencengkram bau Bawor, namun dengan gesit Bawor menghindar, lalu menghujamkan ujung keris itu ke lengan makhluk itu. Makhluk itu melengkung kesakitan saat lengannya berasap dan perlahan hancur menjadi abu. Sementara itu Tigor masih berjibaku dengan 2 sosok lainnya. Dia menangkap kepala salah satu makhluk itu, lalu menghantamkannya ke tembok ruko dengan kekuatan penuh. War, aku yang urus kroco-kroco ini. Kau tembuslah masuk ke dalam, War. Cari di mana mereka dirantai. Oke, Bang, tahan bentar ya. Dengan bantuan cahaya keris Cakrabuana sebagai pemandu, Bawor menerjang kepulan asap hitam yang paling pekat, berusaha menembus pintu kaca ruko yang kini tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang berani masuk. Bawor melesat menembus pintu kaca. Begitu kakinya menapak di dalam ruko, cahaya kemasan dari keris Cakrabuana langsung beradu dengan kegelapan pekat. Baunya jauh lebih busuk dari bau di luar. Bawor berjalan semakin dalam menuju bagian belakang ruko. Di sana tembok betonnya tampak tidak rata. Saat ia mendekatkan kerisnya, mata Bawor membelalak. Di dalam tembok-tembok itu, raga manusia tidak hanya di semen, tapi menyatu dengan struktur bangunan. Dia melihat lengan, wajah, dan punggung manusia yang tertanam separuh di dalam beton. Dan yang lebih mengerikan, jiwa-jiwa mereka terantai tepat di depan raga mereka sendiri yang membatu. Tolong cabut pakunya. Rintih sebuah suara yang terasa bergetar di dalam kepala Bawor. Bawor melihat ke arah kaki salah satu jiwa wanita yang tertanam di sana. Sebuah paku berkarat sebesar 1000 jari tertancap menembus kakinya yang berada di dalam tembok. Paku itulah yang mengunci mereka agar tidak bisa lepas, sekaligus menjadi saluran bagi Sudrajat untuk menghisap energi mereka. Bangsat banget sih tua bangka itu ya. Ternyata mereka nggak cuma diculik sukmanya, tapi raganya juga dijadiin pondasi. Bawor mencoba mengayunkan keris Cakrabuana untuk memutus rantai hitam yang melilit salah satu korban. Namun
Begitu mata keris bersentuhan dengan rantai, seluruh ruko bergetar hebat. Suara tawa Sudrajat yang menggelegar kini terdengar nyata di telinganya. "Jangan lancang anak muda. Kau pikir bisa merusak mahakaryaku begitu saja? 6 wadah ini sudah sempurna. Tinggal kau dan kawan kau yang akan menjadi penutup di tiang penjaga utama." Tiba-tiba dari arah belakang Bawor, tembok beton itu merekat. Tangan-tangan hitam berukuran raksasa keluar dari sela-sela semen mencoba menangkap Sukma Bawor. Di luar, suara Tigor yang sedang bertempur terdengar makin menjauh, tertutup oleh dengungan mantra yang semakin kencang. "Gak bakal gue biarin." Bawor memegang gagang kerisnya dengan kedua tangan, memusatkan seluruh energinya ke ujung bila. Cahaya emas Cakrawala meledak terang, menerangi seluruh ruangan dan memperlihatkan betapa banyaknya paku-paku pengikat yang harus ia cabut jika ingin membebaskan jiwa-jiwa malang itu dari cengkraman Sudrajat. Ledakan cahaya dari keris Cakrawala memenuhi seluruh ruangan ruko, menghantam dinding-dinding beton itu dengan gelombang energi keemasan. Suara lengking kesakitan terdengar dari balik tembok. Paku-paku pengikat yang tertancap di kaki jiwa-jiwa malang itu perlahan melonggar dan hancur menjadi debu. Tanpa membuang waktu, Bawor mengayunkan kerisnya sekali lagi, memutus sisa rantai milik mereka. "Pergi ke arah cahaya!" Jiwa-jiwa yang tadinya tertanam itu mendadak lepas, melesat keluar menembus atap ruko. Bersama dengan itu, seluruh bangunan ruko di alam gaib itu mulai runtuh. "Wur, Bawor, cepat keluar, Wur!" Bawor lompat melewati runtuhan. Dia dan Tigor melesat keluar dari ruko, terbang secepat kilat menembus kegelapan malam tanah merah, melintasi jalanan sunyi menuju kontrakan Haji Sabeni. Dengan satu sentakan keras, seolah tubuh mereka dijatuhkan dari ketinggian, Bawor dan Tigor membuka mata secara bersamaan. Gila, panas banget bang. Gila aja itu, Mur. Pantas aja kita dapat banyak teror. Rupa-rupanya dia itu main ilmu hitam, Mur. Tapi gue takut si Sudrajat nggak bakal tinggal diem setelah rencananya kita hancurin. Biarlah urusan nanti itu. Yang penting sekarang kita sudah diraga sendiri. Kau tengok tangan kau itu, Mur. Bawor melihat telapak tangannya. Meskipun ia menang, ada bekas kemerahan kecil di telapak tangannya. Besok pagi kita harus lapor ke Pak Haji, biar Pak Haji yang lapor ke polisi apa gimana gitu. Pagi harinya, suasana di kontrakan Haji Sabeni mendadak tegang. Bawor dan Tigor tidak membuang waktu untuk menemui Pak Haji di rumah utamanya. Bawor menceritakan semua yang mereka lihat saat merogoh Sukma semalam. Haji Sabeni diam seribu bahasa. Wajahnya yang biasanya tenang kini memerah menahan amarah. Sebagai sesepuh di wilayah itu, ia tidak menyangka ada praktek sekeji itu terjadi tepat di depan matanya. Bujuk, ada yang berani begitu di wilayah gua. Tenang aja, Gor. Gua bakalan urus nih masalah ke polisi. Lo berdua tenang aja ya. Itu si Sudrajat kagak bakalan lolos kalau apa yang lo kata itu benar. Tanpa menunggu lama, Haji Sabeni pergi ke kantor polisi. Laporan Haji Sabeni ditanggapi serius oleh pihak kepolisian. Pasalnya memang ada laporan beberapa orang hilang di kawasan Jakarta Utara dalam 6 bulan terakhir yang kasusnya masih mengambang. Siang harinya, kawasan Tanah Merah geger. Beberapa mobil polisi dan tim Inafis mengepung ruko panti pijat milik Sudrajat. Garis polisi dipasang melingkar, menahan kerumunan warga yang penasaran. Sudrajat yang saat itu sedang duduk santai di dalam ruko tidak sempat melarikan diri. Wajahnya yang semula angkuh berubah pucat saat polisi merangsek masuk dan memborgol tangannya. Sudrajat berusaha mengelak, tapi polisi tidak peduli. Berdasarkan petunjuk detail dari Bawor tentang titik-titik di tembok, tim konstruksi kepolisian mulai membongkar dinding beton ruko tersebut dengan palu besar dan mesin bor.
Suasana mendadak mencekam saat lapisan semen pertama runtuh. Bau busuk luar biasa menyengat, menyeruak keluar. Satu persatu kebenaran pahit terungkap. Polisi menemukan 6 jasad manusia yang diletakkan dalam posisi berdiri tertanam rapi di dalam pilar-pilar utama dan dinding belakang ruko. Kondisi mereka mengenaskan, persis seperti penglihatan Bawor. Bah, biadab kali orang tua tidur. 6 nyawa cuma buat cari kaya, Wor. Bang, akhirnya mereka bisa dikubur dengan layak, Bang. Gak ada lagi yang bakal kejebak di tembok itu, Bang. Selesai. Luar biasa, ngeri banget ya. Ternyata di ruko panti pijat milik Pak Sudrajat, di temboknya teman-teman, di dalam tembok betonnya itu tertanam 6 mayat. Wah, ngeri banget ya. Jadi memang dalam beberapa bulan terakhir itu di wilayah sana ada laporan orang hilang tuh sebanyak 6 kali tuh. Dan target selanjutnya Pak Sudrajat itu adalah Bawor dan juga Tigor untuk tiang utamanya. Setelah itu sempurna semuanya ilmunya. Wah, ngeri ya, pesugihan yang dilakukan. Jadi dia butuh tumbal untuk pesugihannya itu. Jahat pakai banget teman-teman. Karena apa? Ditanam di dalam tembok, sangat tidak manusiawi. Kan biasanya orang-orang pencari tumbal pesugihan ini tuh cuma apa ya, ngambil sukmanya tuh. Kalau dia enggak, orang-orangnya diambil juga, mayatnya ditanam di dalam tembok ruko pesugihannya dia, lalu sukmanya juga dikunci. Jahat pakai banget nih Pak Sudrajat. Tapi alhamdulillah ya, pada akhirnya Pak Haji Sabeni selaku sesepuh di wilayah Tanah Merah akhirnya melaporkan kasus ini ke kantor kepolisian yang langsung direspon cepat, dan alhamdulillah pada akhirnya semuanya bisa terbongkar. Dan pada akhirnya Pak Sudrajat pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Wow, luar biasa pahlawan nih Bawor dan Tigor. Dan ya itulah teman-teman, Bawor di sini bukannya dia nggak peka, tapi kan karena punya kesibukan akhirnya dia dapat firasat nih, diabaikan, dapat firasat diabaikan, sampai pada akhirnya dia dipaksa untuk masuk ke dalam ruko itu dalam mimpinya, sehingga dia mau nggak mau harus merogoh-rogoh dia, dan alhamdulillah bisa membongkar semuanya. Wow, keren banget. Dan di sini juga Bawor sudah mulai tambah deket ya sama Alfi. Waduh, pacaran, makan, nonton. Saya suka nih sama gaya pacaran mereka. Apalagi Alfi nih sebagai cewek, dia nggak mau tuh dibayarin terus. Jadi ketika makan udah dibayarin, nontonnya dia langsung buru-buru bayar. Keren banget. Terima kasih Nirmala atas kisahnya. Ditunggu lagi kisah Bawor selanjutnya. Dan semoga semua teman-teman terhibur ya. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, dan boleh juga dibantu di-share videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.